Hai Burs, selamat datang di podcast Talk. Podcast Bursa Talk bersama saya Vika. Saya Rian. Di sini kami sebagai host pada podcast kali ini. By the way Rian, kamu tahu gak sih podcast kali ini bakal membahas tentang apa? Oke guys, jadi podcast kita kali ini akan membahas seputar tentang eksistensi mengikuti organisasi mahasiswa dalam dunia kampus. BTW, untuk eksistensi sendiri, kamu udah tahu belum sih apa itu arti eksistensi, Vika? Waduh, kalau itu aku nggak tahu Rian, soalnya kan ini juga pertama kali aku untuk join organisasi kan dalam lingkungan kampus. Nah, karena aku juga nggak tahu terkait eksistensi itu apa, aku punya kenalan. Jadi kenalanku ini, dia punya pengalaman yang cukup banyak, terutama di tahun 2024 ini, dia diamanahkan sebagai Presiden Direktur UKM Kewirausahaan Bursa. Wow, keren banget tuh Rian. Sekarang kita langsung aja gak sih memperkenalkan pembicara kita? Ya, betul. Karena berhubung pembicara kita sudah bergabung bersama kita untuk ucapan selamat datang, mari kita sambut Muhammad Arfa Dia Anaki. Halo, Halo Mas. halo Vika, halo Rian. Halo juga. Mas Arfa apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Buat host-host kita malam ini gimana kabarnya nih? Kalau aku sendiri alhamdulillah baik. Kalau Rian gimana? Aku juga baik, Mas. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi nih, Mas, karena para audiens juga mungkin ada beberapa yang belum mengenal Mas Arfa ini, bisa minta tolong perkenalan sedikit dari Mas Arfa, dipersilakan. Oke, perkenalkan aku Muhammad Arfa Diaranaki, biasa dipanggil Arfa. Aku dari jurusan S1 Akuntansi Reguler angkatan 2021, yang alhamdulillah tahun ini aku diamanahi buat jadi Presiden Direkturnya UKM Kewirausahaan Bursa. Seperti itu, Rian. Baik, kalau aku mau tanya pengalaman organisasi Mas tuh selain di bursa tuh ada apa aja lagi sih? Sejauh ini kalau kepanitiaan udah banyak ya, udah lumayan cukup banyak, kayak PKKMB, entah Makrab Bursa ataupun panitia-panitia yang ada di lingkup KMFEB itu udah hampir udah aku ikutin. Dan buat organisasi aku tipe orangnya setia ya, jadi aku dari awal masuk bursa sampai sekarang jadi presidir tuh aku di bursa terus, jadi nggak pindah-pindah ke organisasi lain kayak gitu. Waduh, setia banget nih Mas Arfa. Oke Mas, aku mau tanya, kan tadi Mas Arfa udah nyebutin tuh kegiatan-kegiatan Mas di kampus juga, bahkan sekarang menjadi presiden direktur kan di UKM Kewirausahaan Bursa tahun ini. Terus aku mau nanya, alasan Mas Arfa mau ikut kepengurusan bahkan jadi presiden di Bursa itu apa sih Mas? Terus motivasinya tuh apa? Oke, kalau alasannya sama motivasi aku di join organisasi ataupun aku jadi presidir tuh sebenarnya ya karena sebenarnya pengen belajar, pengen ningkatin skill pastinya ya, sama seperti teman-teman semuanya yang nonton ataupun host di sini, pengen ningkatin skill, pengen ngasah keterampilan pastinya ya. Sama masih pengen nentuin passionnya aku tuh sebenarnya di mana sih kayak gitu. Dan pastinya juga apa ya, nyari networking juga di wilayah kampus kayak gitu. Oke, makasih banyak atas jawabannya, Mas. Nah, ada pertanyaan lagi, Mas, dari aku sendiri. Jadi aku ingin bertanya, bagaimana sih, Mas, organisasi di kampus itu berkontribusi terhadap pengalaman mahasiswa, terutama pada bagian pengembangan pribadi, diri, dan keterampilan kepemimpinan dari mahasiswa tersebut, Mas? Oke, kalau yang aku alamin dan sepengetahuan aku mungkin ya, eh, kontribusi dari organisasi untuk pengembangan keterampilan kepemimpinan ini tentunya banyak banget ya.
dari teman-teman nih kayak mulai join kepanitiaan ataupun timker yang ada di bursa nih kayak misalkan PMW ataupun Bursa Regeneration ataupun Bentur ataupun Disnatalis itu udah apa ya salah satu cara buat teman-teman buat ngelatih keterampilan kepemimpinan. Apalagi kalau teman-teman ini dikasih kesempatan atau diamanahin buat jadi koor ataupun ketua dari suatu kepanitiaan itu pastinya secara tidak langsung teman-teman tuh udah melatih jiwa kepemimpinan dari teman-teman semuanya kayak gitu. Dan pastinya nggak cuman itu ya, nggak cuman kalian join organisasi ataupun kepanitiaan, tapi karena kan kalau kita lihat nih banyak sekali program kerja di bursa dan di sekre lain pun ataupun di organisasi mahasiswa di lingkup FEB ini yang menyediakan terkait pelatihan kepemimpinan. Nah, di situ juga pastinya organisasi itu sangat berkontribusi gitu dengan adanya beberapa proker tersebut ngelatih gimana sih jadi pemimpin yang baik tuh, gimana caranya bisa ngelit sebuah tim kayak gitu. Dan pastinya juga di situ teman-teman juga dapat banyak pengetahuan lah. Dan selain itu juga mungkin dari sharing-sharing juga ya, dari sharing-sharing sama yang mungkin yang pengurus-pengurus terdahulu yang udah banyak banget pengalamannya ataupun dengan teman-teman sekre lain yang udah banyak banget pengalamannya. Biasanya dari situ juga kita bisa dapat banyak knowledge ataupun pengetahuan terkait gimana caranya bisa bisa jadi pemimpin yang baik ataupun punya keterampilan kepemimpinan yang baik seperti itu. Oke, baik Mas. Selanjutnya, kan ini kan Mas sendiri kan merupakan presiden direktur dari UKM Kewirausahaan Bursa ya Mas. Nah itu kan setiap UKM itu kan mewadahi minat dan bakat setiap mahasiswa kan untuk kayak mengembangkan potensi dalam dirinya dan segala macam itu. Nah aku mau nanya nih Mas, menurut Mas sendiri itu bagaimana mahasiswa dapat menemukan organisasi yang sesuai atau tepat dengan minat dan tujuan mereka? Oke, pastinya ya sih, yang aku rasain juga sama ya. Pasti kayak banyak banget mahasiswa baru yang bahkan kayak mau join organisasi tuh bingung gitu. Yang cocok sama passion kita tuh apa, yang cocok sama minat kita tuh apa gitu, organisasi mana gitu. Apalagi kita kalau ngelihat FEB ini udah banyak banget ya, ada 18 sekre di sini. Nah, kalau dari aku mungkin saran ataupun masukannya buat teman-teman semuanya nih yang buat maba-maba yang nantinya bakal aktif di dunia organisasi, teman-teman buat nentuinnya biar sesuai dengan passion kalian, itu teman-teman bisa pastinya yang pertama bisa ikut expo ya, yang nantinya juga teman-teman bakal alami di PKKMB nanti. Itu pasti ada kayak kalian bisa ikut expo sekre yang nantinya juga di situ bakal dikenalin semua sekre yang ada di FEB ataupun di kampus gitu, di kampus kita. Selain itu juga teman-teman bisa ikut acara makrab-makrabnya mereka yang mereka sediakan gitu. Dari situ juga pastinya kalian bisa lebih mengenal terkait sekre-sekre yang kalian minati kayak gitu. Dan pastinya juga apa ya sharing-sharing juga sama cutting, tanya-tanya juga sama cutting yang emang sekre mana yang emang sama dan sesuai dengan passion kalian kayak gitu. Jadi pastinya sebelum melakukan langkah-langkah yang tadi aku sebutin, pastinya juga yang perlu di highlight tuh teman-teman udah harus nentuin dulu passion dan minatnya tuh di bidang apa kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Tadi aku tuh sempat ngambil beberapa poin dari Mas Arfa nih, Pik. Jadi sebelum kita masuk organisasi, kita harus menentukan passion kita di mana gitu ya, Mas ya. Iya betul. Nah, sebelum pertanyaan itu disampaikan juga, sebelumnya kan aku udah tanya nih terkait apa sih peran dari pengembangan diri kita dan kepemimpinan dari sumber kita ikut organisasi itu. Nah, selanjutnya aku pengen tanya nih, Mas. Jadi setelah lulus dari unsut ini, proses kita organisasi untuk mengembangkan diri kita, untuk mengembangkan kepemimpinan kita di perkuliahan ini, itu untuk menerapkannya di dunia pekerjaan atau di dunia yang bisa dibilang kehidupan asli gitu ya, setelah lulus dari kampus itu gimana, Mas? Oke, pastinya kalau buat cara menerapkannya ya, dengan kalian udah aktif di organisasi, secara tidak langsung tuh sebenarnya kalau yang aku alamin, kalian tuh udah pasti bisa menerapin lah, kayak sesimpel kayak kalian sering aktif di forum nih, kayak kalian
ketika dilaksanakan forum diskusi itu kalian aktif, di situ udah ngelatih soft skill public speaking kalian yang nantinya pastinya juga dibutuhkan di dunia pekerjaan kayak gitu. Kemudian juga yang kita tahu kan kita sebagai mahasiswa tuh kita kesibukannya nggak cuman kuliah nggak sih? Kita juga ada organisasi ataupun kayak mungkin jadi asdos ataupun apa. Nah, dari kita nyari kesibukan di luar akademik dengan ikut organisasi, di situ juga teman-teman udah belajar terkait manajemen waktu yang nantinya juga pasti diterapkan di dunia pekerjaan kayak gitu. Entah dalam mungkin manajemen waktu terkait tugas yang diberikan saat kalian sudah mendapatkan pekerjaan ataupun yang lainnya kayak gitu. Dan pastinya ya buat kayak selain soft skill yang tadi mungkin udah aku sebutin dan apa ya dari kalian join organisasi juga udah pastilah kalau masalah kepemimpinan kalau masalah kepemimpinan itu udah jangan ditanya lah. Itu udah pasti kalian belajar terkait keterampilan kepemimpinan kayak gitu. Dan di luar itu juga apa ya kan kalau kita lihat terkadang tuh kebanyakan di perusahaan-perusahaan pastinya membutuhkan keahlian terkait hard skill seperti kalian menguasai Excel, Word, ataupun software-software lainnya. Nah, itu juga kalian bisa dapetin di organisasi. Kalau di bursa kan kita kenal kayak ada bidang subbidang apa ya unit bisnis gitu, bidang unit bisnis yang di situ juga terdiri dari staf akuntansi ataupun staf bendahara. Nah, ataupun di bidang keuangan yang apa ya yang sering bergelut di dengan software-software terkait Excel yang kayak gitu dalam pembuatan laporannya. Nah, di situ juga teman-teman dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk melatih hard skill kalian terkait keterampilan dalam bidang menguasai software-software seperti Excel dan lainnya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Arfa atas jawabannya. Aku boleh nyimpulin nggak terkait apa poin-poin yang disampaikan Mas Arfa tadi, Vika? Boleh banget dong, itu bakal membantu para pendengar kita untuk lebih paham nih apa inti tentang pembicaraan kita kali ini. Silahkan, Ian. Jadi aku simpulin Mas terkait poin-poin yang tadi disampaikan Mas Arfa itu. Jadi aku dapat kesimpulan. Jadi organisasi itu memang sangat berperan penting bagi mahasiswa, saya, Vika, dan Mas Arfa sendiri, bagi pengembangan soft skill dan hard skill-nya mereka. Lalu penting juga buat kita para mahasiswa itu menentukan passion kita atau tujuan kita masuk organisasi itu sebelum kita menentukan untuk masuk pada organisasi tersebut. Kemudian dengan mendapatkan soft skill dan hard skill dari ikut organisasi tersebut, kita juga bisa menerapkan loh di dunia pekerjaan yang nantinya akan berguna bagi kita proses untuk mencari pekerjaan atau hidup di lingkungan masyarakat lah seperti itu, Vika. Sebelum acara kita tutup karena waktu sudah lama kita berbincang-bincang nih Mas, kami boleh minta tips nggak dari Mas Arfa untuk kami para mahasiswa dalam organisasi di kehidupan kampus? Oke, tips maksudnya gimana nih biar mahasiswa itu aktif atau gimana nih? Mungkin lebih Mana, jelasnya Vika? kan? Iya Mas, agar kayak mahasiswa baru tuh lebih termotivasi untuk kayak aktif buat organisasi terus nggak takut buat ikut himam maupun UKM kayak gitu Mas. Oke, kalau buat apa ya buat calon-calon mahasiswa baru nih ya, tips dari aku pastinya kalian jangan takut lah buat join organisasi. Kalian apa ya bisa tanya-tanya ke cutting ataupun kalian bisa ikut yang tadi mungkin aku sempat mention ya di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang kayak ikut-ikut kayak acara-acaranya sekre ataupun organisasi. Nah, dari situ kalian apa ya? Jadi mungkin bisa termotivasi lah dengan kalian mengikuti beberapa acaranya dulu, rangkaian acaranya dulu, biar kalian bisa pastinya udah nentuin passion dan udah tahu terkait organisasi ini tuh gimana-gimananya gitu, udah dapat pengetahuan terkait organisasinya. Nah, dari situ kalian mungkin jadi lebih termotivasi kayak, oh sekre ini tuh gini ya, kayak bergerak di bidang ini gitu. Kalau bursa kan kita bergerak di bidang keorganisasian dan kewirausahaan gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik dia jadi entrepreneur ataupun apa bisa jadi kayak oh ya aku kalau misalkan
mau apa ya, mau jadi bisa belajar terkait kewirausahaan bisa join bursa, ataupun kayak mau aktif di hima-hima masing perjurusannya bisa join di hima kayak gitu. Paling buat tipsnya ya teman-teman, kalau tipsnya tuh kalian pede aja ya, gak usah takut, berani aja buat ambil decision ataupun resiko. Entah gimana nantinya, entah kalian bakal apa ya, harus ngededikasikan terkait pikiran, waktu, tenaga, dan materi kalian buat organisasi. Tapi yang aku rasain sejauh ini itu useful banget ya buat diri aku, buat pengembangan diri aku sendiri. Jadi buat teman-teman, kalau dari aku pesanin kalian wajib sih buat aktif di dunia organisasi. Jadi jangan cuma kupu-kupu aja lah, ataupun gimana. Manfaatin kesempatan di dunia perkuliahan ini tuh buat kalian lebih aktif lagi dan bisa lebih bersosialisasi lagi dengan orang-orang banyak kayak gitu. Salah satunya dengan join organisasi kayak gitu. Mungkin kalau tipsnya aku juga agak bingung ya, kayak tipsnya buat kalian bisa aktif tuh gimana, itu sebenarnya tergantung dari kalian teman-teman mahasiswa baru. Tapi ya aku cuma bisa saranin itu aja, kalau organisasi itu asik, seru, gak cuma capek atau gimana ngurusin proker, tapi banyak serunya deh. Pokoknya kalian juga bisa dapat banyak teman dari organisasi, banyak pengetahuan juga, dan bisa ngembangin diri kalian juga, keterampilan kalian kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Arfa atas jawaban-jawaban yang keren banget tadi. Itu ya teman-teman, bagi para calon mahasiswa baru, jangan takut untuk ikut organisasi maupun itu hima ataupun UKM, karena itu banyak banget benefitnya. Gunain privilege kalian sebagai mahasiswa, sebagai ya mahasiswa baru itu, untuk kayak menggunakan opportunity yang ada untuk dimanfaatkan dengan baik. Begitu. Terutama join UKM Bursa ya, karena Betul. pembicaraan kali ini juga dari Bursa. Iya, Gitu. keren banget nih. Nah, karena waktu berhubung sudah saatnya kita akhiri, Mas. Jadi sebelum menutup acara, saya akan menutup dengan salah satu quotes dari filsuf yang bernama Confucius. Jadi hidup tanpa pemikiran adalah seperti berjalan di dalam kegelapan. Saya Rian, Saya Vika. kami akhiri. Bye-bye. Terima kasih Mas Arfa. Terima kasih. Oke, bye-bye. Terima kasih. Oh iya, aku boleh jargon dulu gak nih sama teman-teman host sebelum kita akhiri podcastnya nih? Boleh, Mas. Boleh banget. Oke, mungkin kita jargon dulu ya, jargon bursa dulu ya. Kalau aku bilang salam entrepreneur, kalian jawabnya sukses ya, sambil kepala tangan. Kayak aku mulai ya. Salam entrepreneur, sukses! Yeay! Terima kasih Mas Arfa.